Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pengertian turunan. Pengertian turunan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian laju perubahan nilai fungsi. Yang kedua, definisi turunan fungsi. Yang ketiga, rumus umum turunan fungsi. Saya akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama, laju perubahan nilai fungsi. Laju perubahan rata-rata. Definisi. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx. Laju perubahan rata-rata fungsi y sama dengan fx dalam interval x1 kurang dari sama dengan x kurang dari x2 ditentukan oleh delta y per delta x sama dengan fx2 min fx1 per x2 min x1. Yang kedua, laju perubahan saat. Definisi. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx yang terdeteksi untuk setiap nilai x di sekitar x sama dengan a. Laju perubahan sesaat nilai fungsi fx pada x sama dengan a ditentukan limit h mendekati 0 fa plus h min fa per h dengan catatan limit itu ada. Yang kedua, definisi turunan fungsi. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx terdeteksi untuk setiap nilai x di sekitar x sama dengan a. Jika limit h mendekati 0, fa plus h min fa per h ada, maka bentuk limit h mendekati 0 fa plus h min fa per h dinamakan turunan dari fungsi fx pada x sama dengan a. Catatan. Jika limit itu ada atau mempunyai nilai, dikatakan fungsi fx diferensiabel dapat didiferensialkan pada x sama dengan a. Bentuk limit itu selanjutnya dilambangkan dengan f aksen a. Jadi f aksen a sama dengan lim h mendekati 0 fa plus h min fa per h. Yang kedua, lambang f aksen a dibaca f aksen a disebut turunan atau derivatif dari fungsi fx terhadap x pada x a. Misalkan fungsi fx mempunyai turunan f aksen x. Jika f aksen a tidak terdefinisi, maka dikatakan fx tidak diferensiabel pada x a. Nah, di sini ada contoh soal. Carilah turunan fungsi fx sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1. Jawab. Turunan fx-nya tadi 3 min 2x pada x sama dengan 1 adalah f aksen x. F aksen 1 sama dengan 5h mendekati 0. F1 plus h min f1 per h sama dengan 5h mendekati 0, 3 min 2, 1 plus h min 3 min 2, 1 per h sama dengan 5h mendekati 0 min 2h per h sama dengan 5h mendekati 0 min 2 sama dengan min 2. Jadi turunan fungsi fx sama dengan 3 min 2x pada x sama dengan 1 adalah f aksen 1 sama dengan min 2. Yang ketiga, rumus umum turunan fungsi. Definisi. Misalkan diketahui fungsi y sama dengan fx yang terdefinisi dalam daerah asal D x min x elemen R. Turunan fungsi fx terhadap x ditentukan oleh f aksen x 5h mendekati 0 fx plus h min fx per h dengan catatan limit itu ada. Catatan. F aksen x dibaca f aksen x disebut fungsi turunan atau fungsi derivatif dari fungsi fx terhadap x, dan f aksen a dapat diperoleh dari f aksen x dengan cara substitusi variabel x dengan nilai x. Proses menemukan f aksen x dari fungsi x disebut operasi penurunan atau pendiferensialan fungsi fx.
Bentuk lain notasi turunan. Turunan fungsi Y sama dengan fx dilambangkan dengan dy plus dx atau df plus dx yang dikenal sebagai notasi Leibniz. Notasi Leibniz dy atau dx atau df per dx dapat diperoleh dari hubungan f aksen x sama dengan 5h mendekati 0. Fx plus h min fx per h, misalkan nilai h pada hubungan di atas diganti dengan delta x, maka f aksen x sama dengan 5 delta h mendekati 0. Fx plus delta h fx plus delta x min fx per delta h. Perubahan pada variabel x sebesar delta x mengakibatkan perubahan nilai fungsi fx sebesar delta y sama dengan delta f sama dengan f x plus delta x min fx. Dengan demikian, hubungan tersebut dapat ditulis sebagai f aksen x limit delta x mendekati 0 delta y per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0 delta f per delta x. Bentuk-bentuk limit delta x mendekati 0 delta y per delta x dan limit delta 0 delta f per delta x masing-masing ditulis dengan lambang dy per dx dan df per dx, sehingga f aksen dy plus dx sama dengan df per dx. Jadi untuk menyatakan turunan dari fungsi y sama dengan fx dapat digunakan satu di antara notasi-notasi berikut: y aksen atau f aksen, x atau dy plus dy per dx atau df per dx. Nah, ini rumus-rumus turunan. Yang pertama, turunan fungsi konstan. Jika fx sama dengan k konstan real, maka turunan fx adalah f aksen x sama dengan 0. Yang kedua, turunan fungsi identitas. Jika fx sebagai fungsi identitas atau fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Yang ketiga, turunan fungsi pangkat. Jika f aksen ax n dengan a konstanta real tidak 0 dan n bilangan bulat positif, maka f aksen x sama dengan a n x n min 1. Yang keempat, turunan hasil kali konstanta dengan fungsi. Jika fx sama dengan ku x dengan k konstanta real dan ux fungsi dari x yang mempunyai turunan u aksen x, maka f aksen x sama dengan ku aksen x. Nah, saya Muhammad Diki Ramadan. Saya melanjutkan turunan fungsi komposisi dengan aturan rantai. Nah, teorema turunan fungsi komposisi. Jika fungsi y sama dengan buka kurung f dikali g tutup kurung sama dengan f buka kurung g buka kurung x tutup 2 kali sama dengan f buka kurung u tutup kurung dengan u sama dengan g buka kurung x tutup kurung, maka turunan fungsi komposisi tutup buka kurung f dikali g tutup kurung ditentukan oleh, nah ini ada rumus di atas dikenal sebagai dalil rantai atau aturan rantai. Nah, ini yang sebagai dalil rantai. Buka kurung f dikali g tutup kurung pangkat 1 buka kurung x tutup kurung sama dengan f aksen
buka kurung G, buka kurung X, tutup 2 kali, dikali G pangkat 1, tutup kurung X, buka kurung X, tutup kurung, atau bisa jadi pakai yang DU per DX dikali DY per DU sama dengan DY per DX. Nah, lanjut. Perluasan aturan rantai. Teorema misalkan Y sama dengan F, buka kurung U, tutup kurung, dikali U sama dengan G, buka kurung V, tutup kurung, dan V sama dengan H, buka kurung X, tutup kurung, membentuk fungsi komposisi Y sama dengan, nah ini F dikali G dikali H, tutup kurung, buka kurung X, tutup kurung, sama dengan F, buka kurung G, buka kurung H, buka kurung X, tutup 3 kali. Jika H merupakan turutan terhadap X, G mempunyai turutan terhadap V, dan F mempunyai turutan terhadap U, maka turutan F dikali G dikali H, buka kurung X, tutup kurung, terhadap X ditentukan oleh, nah ini F dikali G dikali H, tutup kurung, pangkat 1, buka kurung X, tutup kurung, sama dengan F aksen, buka kurung G, buka kurung H, buka kurung X, tutup 3 kali, dikali G, pangkat 1, buka kurung H, buka kurung X, tutup kurung, dikali H, pangkat 1, buka kurung X, atau bisa jadi DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ada persamaan garis singgung pada kurva. Gradien garis singgung pada kurva didefinisi misalkan fungsi Y sama dengan F, buka kurung X, tutup kurung, mempunyai turunan pada X sama dengan A. Turunan fungsi F, buka kurung X, tutup kurung, pada X sama dengan A, atau F aksen, buka kurung A, tutup kurung, ditafsirkan secara geometri sebagai gradien garis singgung kurva di titik. Nah, A, koma F, buka kurung A, tutup kurung. Nah, persamaan garis singgung kurva. Jika titik P, buka kurung A, koma F, buka kurung A, tutup, terletak pada kurva Y sama dengan F, buka kurung X, maka persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx yang melalui titik P, buka kurung A, F, buka kurung A dirumuskan dengan persamaan berikut. Y negatif F, buka kurung A, tutup kurung, maka sama dengan M, buka kurung X, negatif A, dengan gradien M ditentukan oleh M sama dengan F aksen A atau M sama dengan DY per DX, tutup kurung, X sama dengan A. Nah, beberapa konsep tambahan. Di sini ada 2 garis sejajar dan 2 garis tegak lurus. Nah, ini gambarnya. Fungsi naik dan fungsi turun. Nah, pengertian fungsi naik dan fungsi turun didefinisi. Misalkan fungsi fx terdefinisi dalam interval 1. Nah, satu fungsi fx dikatakan fungsi naik dalam interval 1 jika untuk sebuah hubungan x1 dan x2
dalam 1 dan X1 kurang dari X2, maka berlaku hubungan Fx1 kurang dari Fx2 ditulis X1 kurang dari X2 tanda depannya Fx1 kurang dari Fx2. Nah, yang kedua yaitu fungsi Fx dikatakan turun. Nah, dikatakan turun dalam interval 1 jika untuk sebuah hubungan X1 dan X2 dalam 1 dan X1 kurang dari X2, maka berlaku hubungan Fx1 kurang dari Fx2, yaitu ditulis X1 kurang dari X2 dan depannya Fx1 kurang dari Fx2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.